saya Ismayanti. Di video kali ini saya akan menjelaskan jurnal saya yang berjudul Cyber Crimes, Threats and Protection, yaitu kejahatan dunia maya, ancaman, dan perlindungan, oleh Alex Rani Mahati, Ayat Al-Hajjah, dan Khalik Al-Rukaishi. Yang pertama saya jelaskan di sini adalah teknologi informasi telah berkembang pesat selama 2 dekade terakhir dan menjadi sumber utama pengetahuan. Informasi terbaru dan teknologi saat ini tersedia melalui internet, menjadikannya yang paling berharga sumber informasi untuk hampir semua orang dari pulau hingga ahli di semua bidang pengetahuan. Namun dengan kegunaannya, mereka mungkin juga menghapus beberapa informasi dari komputer korban tanpa diketahui. Phishing adalah kejahatan cyber paling efektif untuk mengorbankan seseorang. Sekarang phishers menggunakan layar web untuk kejahatan mereka seperti pengobrolan dan perpesanan instan, dan pentingnya internet, penyalahgunaan, dan kejahatan dunia maya. Menjadi lebih jelas, dalam makalah ini kami mencoba untuk mengeksplorasikan beberapa web RDPHLS MG pertama kali digunakan pada tahun 1996 ketika OAL kejahatan cyber ini dan cara-cara untuk melindungi Amerika. Meskipun phishing digunakan untuk mengumpulkan pribadi, penekanan pada biometrik informasi awalnya sekarang digunakan dengan situs web palsu. Untuk kata kuncinya itu social engagement, phishing, phishing email. Yang pertama yaitu pendahuluan. Kejahatan sama tuanya dengan manusia, dan kejahatan komputer setua komputer itu sendiri. Semakin maju komputer dan teknologi menjadi semakin meningkat. Kejahatan komputer terutama dengan penyebaran jaringan. Orang-orang sangat bergantung pada sistem informasi, dan internet menjadikan mereka sasaran empuk penjahat. Menurut laporan dari Mr. Afi, berdasarkan survei dilakukan secara global pada lebih dari 800 CEO perusahaan IT di Indonesia 2009. Peresasan data dan kejahatan dunia maya terkait memiliki biaya perusahaan multinasional $1 triliun AS Australia. Kejahatan mengambil berbagai bentuk dan bisa dengan membawa keluar, tidak hanya dengan menggunakan komputer pribadi. Untuk memahami kejahatan cyber dan membahas beberapa cara untuk mencegahnya, kita harus melihat beberapa bentuk kejahatan ini. Yang kedua, phishing, yaitu pengelabuan. Sekarang semacam ini mulai dari email yang dipalsukan. Penjahat dunia maya menggunakan kemiripan alamat dan logo perusahaan atau organisasi untuk mendapatkan informasi
informasi rahasia menggunakan seperti kata sandi, kartu kredit, dan angka, dan lain-lain. Informasi tersebut digunakan kemudian untuk memasukkan email dan melakukan pembelian online tanpa sepengetahuan yang penyerangan menggunakan metode yang berbeda untuk phishing untuk menjadi sukses. Beberapa metode yang paling umum untuk phishing untuk menjadi sukses adalah keracunan DNS check digunakan untuk menyelah normal lalu lintas dengan mengarahkan domain name server lalu lintas dari alamat IP yang ditentukan di penyerang alamat IP server. Manipulasi tautan adalah metode paling umum untuk phishing dan berfungsi untuk memasukkan tautan dalam URL ke beberapa situs web. Penghindaran filter menggunakan gambar alih-alih teks sebagai untuk memperparah filter phishing mendeteksi. Ketiga yaitu email spoofing. Jenis rekayasa sosial yang digunakan saat penjahat mengirim email yang berpura-pura berasal dari bank memiliki pengguna sendiri atau departemen perawanan perusahaan atau organisasi. Email tersebut tampaknya berisi tautan ke bank atau situs web perusahaan, tetapi kenyataannya mengarahkan pengguna ke situs web lain yang terlihat sama dengan aslinya. Untuk mendapatkan nama pengguna, kata sandi, nomor PIN, kartu kredit, nomor, dan lain-lain. Biasanya email ini disamarkan dengan baik dan benar-benar dapat menipu pengguna yang tidak terduga. Yang keempat, pharming. Proses mengarahkan penggunaan situs web palsu yang identik dengan situs web yang ia coba kunjung, dan ini dilakukan tanpa sepengetahuan atau kemauan pengguna. Tujuan melakukannya adalah untuk menipu pengguna agar memberi informasi pribadi yang dikumpulkan ke dalam basis data PT situs web palsu dan digunakan secara curang. Pharming dilakukan baik oleh peretas, baik dengan menggunakan file host pada pengguna mesin atau dengan memanfaatkan kelemahan dalam perangkat lunak server DNS. Bertanggung jawab untuk mengubah nama internet menjadi alamat asli. Yang kelima yaitu problems, yaitu masalah. Phishing akan menggunakan kehidupan seseorang dan bahkan mengancam keamanan. Ada orang di luar sana yang mengambil setiap kesempatan untuk memangsa pengguna menggunakan semua cara yang tersedia untuk mereka, dari telepon ke komputer besar dan kecil, semuanya berurutan, untuk menghasilkan uang dengan mudah. Menurut Global Anti-Phishing, kelompok kerja atau APWG, lebih dari 45.000 situs web masuk bisnis phishing pada tahun 2009. Di Amerika Serikat saja, lebih dari 36.000 orang telah terkena dampak dan lebih dari itu, $32 juta telah hilang. Yang keenam, protection, yaitu perlindungan.
Ini bukan tugas yang mudah untuk melindungi identitas seseorang dan informasi pribadi dengan semua situs web phishing dan berbagai cara phishing. Namun terkadang sering terjadi. Akan membantu melindungi Anda. Ingat, itu bank atau apa saja lembaga keuangan atau besar tidak akan bertanya tentang Anda. Data rahasia melalui telepon atau email. Jadi, jika kamu menerima pesanan yang tampak asli dari bank dengan logo dan alamat, tidak berarti itu asli. Jika kamu diminta mengklik tautan dalam email, jangan lakukan itu. Sebagai gantinya, salin alamat URL dan tempel di alamat browser Anda ketika diminta untuk memasukkan informasi rahasia ke dalam situs web. Periksa apakah situsnya aman atau tidak dengan memeriksa URL yang harus menyatakan https alih-alih atau situsnya yang asli. Berarti situ web itu aman. Periksa juga simbolnya, itu kuncinya. Di bagian bawah sisi kanan browser bahwa tidak cukup karena phishers mulai memproduksi palsu HTTPS dan simbol kunci. Jadi, sekali lagi kita harus mengklik simbol kunci untuk mendapatkan sertifikat keamanan untuk memastikan itu situs web asli. Cara lain untuk melindungi diri dari phishing adalah dengan menggunakan perangkat lunak antivirus. Karena kebanyakan dari mereka dapat mendeteksi phishing. Ganti kata sandi Anda secara teratur seperti yang disarankan oleh bank dan melaporkan kejadian phishing. Kamu bisa juga unduh bila alat perambanan anti phishing dari tautan berikut ini. Follow linknya ya. Tautan berikut www.earthlink.net /earthlink toolbar itu tautannya. Biometrik. Selain menggunakan perangkat lunak antivirus, firewall digital, tanda tangan, dan lain-lain untuk melindungi dari kejahatan dunia maya, biometrik adalah bisanya ada 3 langkah pengamanan yang berbeda digunakan untuk mengotentikasi atau mengidentifikasi seseorang. Apa yang diinginkan seseorang, seperti kata sandi pribadi, nomor identitas, atau kata kunci lainnya. Apa yang bisa dibawa seseorang, kartu pintar, kunci kartu, token, dan lain-lain. Orang itu sendiri seperti aspek biologis, sidik jari, wajah, iris, atau suara, dan itu disebut biometrik. Biometrik adalah teknik autentikasi yang digunakan dalam komputer keamanan dalam mencoba menghentikan kejahatan dunia maya. Kami akan merinci 2 diantaranya, yaitu sidik jari. Pemeriksaan sidik jari yang unik. Palm biometri, pemeriksaan untuk tangan dan jari. Ketiga, suara, pemeriksaan nada dan frekuensi. Keempat, tanda tangan, memeriksa bagaimana seorang menandatangani namanya. Yang kelima, retina, pemeriksaan pembuluh kapiler yang terletak di bagian belakang mata. Yang keenam, iris, pemeriksaan cincin berwarna di sekitar mata dan dilakukan bukan dengan menggunakan inframas atau jenis lainnya. Sinar, tetapi kamera sederhana dan
seseorang bahkan bisa sendiri jauh dari itu. Nah, perangkat lunak dapat membandingkan 6 juta cetakan wajah atau menit dari memori atau 1,5 juta per menit dari harddisk wajah digunakan sebagai kata sandi untuk masuk ke area terlarang atau apa saja situs tempat kata sandi diperlukan. Itu ya, dari jurnal di atas, di sini disimpulkan bahwa kejahatan dunia maya tersebar luas di internet, pengguna dan organisasi miliar dolar. Masa depan akan membawa kami meningkatkan lebih lanjut dalam kejahatan dunia maya dengan lebih banyak metode dan teknologi canggih. Penggunaan seharusnya hati-hati saat berselancar di internet. Perusahaan harus menggunakan semua pelindungan terhadap peretas dan penjahat. Semua harus coba untuk pengamanan diri mereka sendiri dengan cara antivirus, perangkat lunak, firewall, biometrik dan lain-lain. Negara harus mengadopsi hukum yang lebih kuat terhadap kejahatan dunia maya. Internasional, organisasi, dan badan keamanan dapat berkoordinasi dan mencoba untuk menemukan cara untuk menghentikan kejahatan dan melindungi konsumen. Akhirnya pengguna harus dididik tentang masalah dan cara untuk menghadapinya. Nah, itulah penjelasan saya tentang kejahatan dunia maya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalam.